Speech by Head of LLDT 1 North Sumatra by Professor Dr. Ibnu Hajar MSc. Professor Dr. Ibnu Hajar are welcome to enter the stage. Pidato oleh LLDT Wilayah 1 oleh Profesor Dr. Ibnu Hajar MSc. Selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan tentu sama kita muliakan Yayasan Tunas Andalan Nusa. Barusan kita mendengar sambutan dari pembina, bersama kita juga tadi kami duduk berdampingan di depan Managing Director atau pengurus yayasan yang tentu juga mendampingi pengurus-pengurus yang lain. Kemudian yang saya hormati sahabat-sahabat saya, para pengelola, rektor, wakil rektor, itu juga dekan, kalau program studi, dosen yang mungkin tidak bisa bergabung dalam kesempatan acara ini, tapi mungkin bisa mengikutinya lewat media yang lain. Saya tidak melihat ada keluarga, orang tua, tapi saya percaya pasti ini juga mengikutinya lewat media yang lain. Kita harus bisa pahami, maklum, karena situasinya masih dalam masa pandemik COVID, walaupun trennya sudah mulai menurun. Mudah-mudahan pelan-pelan nanti ini akan segera selesai sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan akademik secara normal. Kemudian khusus kepada adik-adik kami, anak-anak kami yang mengikuti upacara wisuda pada hari ini, untuk kalian dan tentu bersama keluarga dan orang tua, saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas capaian kalian, keberhasilan kalian menyelesaikan studi di kampus yang hebat ini, yang luar biasa ini. Terus terang, begitu saya datang hadir, saya merasakan sesuatu yang beda. Saya ingin mengatakan this is the wonderful, amazing event. Tempatnya hebat, acaranya rapi, tertib. Itu saya kira sesuatu yang membuat apresiasi yang tinggi untuk kita dan tentu penyelenggara, dalam hal ini yayasan dan juga pengelola. Saya percaya kampus ini dikelola dengan sangat baik. Saya yakin itu dari tadi mendengar informasi dari Pak Susanto, bagaimana visi. Saya dengar tadi bagaimana pembina menyampaikan pandangan-pandangan beliau tentang apa yang dilakukan oleh yayasan. Visinya menurut saya hebat. So it is the great vision. Ya, your foundation is the great one. Ada banyak yayasan yang saya lihat dan saya temukan dalam pengelolaan kampus, tapi saya kira ini salah satu di antaranya yang baik. Tepuk tangan dulu untuk pembina, pengurus yayasan dan juga pengelola kampus ini. Hadirin yang berbahagia, saya pertama tentu ingin menyampaikan pantun. Boleh nggak? Boleh Pak Susanto? Boleh ya? Di Medan itu katanya kalau nggak pakai pantun nggak berasa Medan. Jadi sekarang semua sudah gila pantun. Wisudawan ITNB kulitnya putih, jalan berlenggok seperti permaisuri. Pak Susanto dan keluarga besar, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih karena Bapak mengundang saya hadir di wisuda ini. Itu pantunnya untuk Pak Susanto dan kalian semua.
dari Belawan pergi ke Setabat, sampai di Setabat membeli bunga. Pada wisudawan saya ucapkan selamat, mudah-mudahan kalian segera mendapat kerja. Mau nggak kerjanya? Nggak mau. Mau nggak kerja? Nggak mau. Saya baru sekali ini mendengar ada wisudawan yang enggan bekerja. Setelah tamat, enggan. Mau nggak? Mau. Ya, yang mau di sebelah sini, yang sana nggak. Baik, izinkan saya, perkenalkan saya waktu yang singkat ini. Tadi ditanya oleh Pak Santo, acaranya apa tadi pagi? Kok maksudnya pakaiannya kok handsome begitu? Ini bukan handsome, Pak. Terpaksa dipakai, Pak. Biasanya saya hanya pakai batik saja. Batik itu Indonesia banget. Tapi karena tadi ada rapat pimpinan PTS sedunia, sudah sedunia Medan, ada musyawarah Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta. Ya, saya kira dari keluarga besar ETMB juga diberitahu mungkin, tapi mungkin karena ada acara yang sama tidak. Jadi saya hadir untuk menemui bos-bos PTS. Jadi persis tadi acaranya dihadiri rektor, dihadiri ketua. Kalau dia ketua itu masih sekolah tinggi, kalau akademik yang direktur, kalau dari institut kayak seperti kita ini itu rektor. Ada lagi universitas. Mudah-mudahan ini nanti sebentar lagi berubah jadi universitas. Nggak ada yang ngaminkan ya. Cuma rektor sendiri yang ngaminkan ini mau jadi universitas. Mau nggak ini jadi universitas kampus ini? Mau dong. Terus jadi lebih keren ya, lebih hebat. Jadi tadi ketemu ada acara, saya memberi materi di situ dari jam 9 sampai jam 10. Mestinya saya jam 10 sudah di sini, tapi jadi terlambat. Ada dua hal saja yang saya mau sampaikan Pak Santo. Yang pertama tentu kepada adik-adik kami, anak kami wisudawan yang sudah menyelesaikan studi. Hari ini selesai, pasti semuanya syukur, semuanya gembira. Kenapa? Saya lihat di dalam song-songan itu sudah ada ijazah. Itu Ibu Direktur ya. Ijazah sudah diberikan ya? Oh belum? Oh. Kalau saya dulu rektor di Unimed, begitu wisuda ijazah saya kasih. Ya. Supaya dia bisa langsung bawa, kalau dia mau kerja, mau apa, dia bisa, mau sekolah dan kemudian transkrip juga disertakan. Itu bagian dari saya kira, tapi tidak apa-apa kalaupun belum nanti belakangan bisa disusun. Nah, ijazah sertifikat itu sudah diterima. Nah, lalu tadi saya sampaikan di depan, mau bekerja, pastilah Pak. Semua yang namanya lulusan wisuda selesai itu balik kanan keluar ruangan, ya cari kerja dong Pak. Nah, tapi disitulah mulai persoalannya. Saya boleh cerita ini karena apa? Mas Menteri kita itu pernah bilang begini Pak. Ya, Mas Nadiem itu bilang begini. Lulusan-lulusan walaupun sudah selesai studi S1, S2, mungkin S2 beda dikit nanti persoalan. Dia akan berhadapan dengan persoalan besar, jauh lebih besar ketika dia menjalani perkuliahan untuk menyelesaikan studinya. Kenapa? Ditanya oleh Flo. Ada dua yang jadi krusial. Yang pertama bahwa kecenderungannya secara umum lulusan atau gelar apapun namanya itu kadang-kadang belum menjamin dia kompeten. Saya mohon maaf, saya tidak underestimate ini ada pada kalian, tapi mungkin jadi bahan pemikiran. Saya ulangi, gelar itu tidak jadi ukuran bahwa sosok itu adalah orang yang kompeten. So kompetensi itu tidak diukur dari gelar, itu kata-kata lainnya. Yang kedua, ijazah apapun namanya, bentuknya, warnanya, itu tidak jadi ukuran, itu siap kerja. Jadi ijazah itu belum
mungkin menjadi simbol untuk menyelesaikan as graduation. Oke. Tapi untuk kerja belum menjadi ukuran jaminan siap kerja. Satu wisuda saya hadiri, ada satu orang peserta protes. Dia langsung datang ke saya. Acara selesai, Pak, Bapak kok ngomong seperti itu? Kenapa? Apanya? Bapak bilang ijazah itu tidak jaminan siap kerja, lalu gelar itu tidak jaminan kompeten. Ya. Lalu Bapak kok ngomong begitu? Kenapa Bapak bicara seperti itu? Bapak tahu nggak? Kami itu 4 tahun Pak belajar, 150 SKS, nggak tidur Pak. Pagi, siang, malam, PR terus. Dosen hobinya kan nih. Kalau di sini mungkin enggak. Enggak ya? Enggak sedikit. Banyak. Baca jurnal. Akses buku. Research. Bikin laporan. Buat topik khusus. Konsentrasi Pak. Gua kurang tidur Pak. Gua dapat apa? Tuh Bapak dengar tadi. IP saya Pak paling tinggi. Kalau ada lebih dari 4 mungkin saya itu orangnya. Saya nggak sampai 4 Pak, tapi 3,9999999. Only 1.000 itu untuk 4. So what gitu loh saya bilang. So what gitu loh. 3,9 Pak, belajar 4 tahun masih dianggap kurang kompeten. Okay, don't you angry with me. Ini mohon maaf bahasa Inggrisnya kacau. Don't be angry to me. This is not mine. This is our minister's speech. I just take it apart. Ini sebagiannya aja yang saya ambil. Panjang, kalau mau perlu rekamannya, you datang ke kementerian sana, saya bilang. Saya tidak ingin mengatakan itu berlaku di sini, tapi itulah fenomena. Beliau merasa khawatir, galau, bahwa lulusan kita akan berhadapan dengan kenyataan bahwa 2 hal belum dia bisa penuhi. Pertama, apa yang disebut dengan competitiveness. Dan kedua, employability. Siapa yang tidak ngaku kalau kalian atau lulusan alumni itu punya kompetensi? Oke. Minimal ada 2 skill yang dimiliki para alumni. Pertama, theoretical and conceptual skill. Bukunya seabrek begini dibaca. Semua itu teori dan konsep. 1. Yang kedua, kita juga mungkin disodori dengan masalah, problem. Ada diminta untuk menganalisis, ada diminta untuk memberikan opsi, way out. Oke, saya akan katakan that's your technical skill. So you have 2. Sudah punya 2, conceptual, theoretical, and also technical skill. 2. Tapi tahukah Anda, saya bilang, Anda berhadapan dengan situasi kapan? Anda berhadapan, Anda hadir, Anda diluluskan pada situasi hari ini dan untuk masa depan. Satu poin yang dikatakan Mas Menteri adalah kekhawatiran tentang hari ini dan masa depan. Now and the future. Ada apa hari ini? Saya ingatkan, Anda tidak lulus untuk masa lalu. Anda tidak tarik gigi mundur begini untuk melihat ke belakang, tapi Anda terus step forward, ke depan. Anda lihat apa yang terjadi situasi hari ini dan ke depan. Hari ini terjadi sebuah transformasi, transisi dalam berbagai dimensi tatanan sosial kehidupan kita. Terutama hadirnya 2 hal besar. 1, industrialisasi.
Industrial Revolution 4.0, but in Japan now already 5.0. We just still speaking 4.0. Japan already sudah jalan dia 5.0. Apa yang Pak terjadi rupanya kalau ada revolusi 4.0? One, shifting, and the second one, disruption. Please, to take a part to read what Mr. Renan Kasali said about the two terms, shifting and disruption. Shifting berubah. Dunia hari ini berubah. Terutama kaitannya dengan persoalan ketenagakerjaan, bidang-bidang pekerjaan. Dunia hari ini mengalami disruption, goncangan, pergeseran, ketimpangan. Dan itu sudah terjadi. Berkaitan dengan tentu dunia kerja. Apa yang dikatakan shifting, berubah. Banyak dimensi, kalau tidak seluruhnya. Sebagian besar platform kehidupan kita berkaitan dengan pekerjaan itu sudah tidak bisa mengelakkan lagi, tidak bisa dielakkan dari hadirnya yang namanya digital ecosystem, information technology. Ada yang namanya Internet of Things, ada yang namanya Big Data, ada yang namanya AIO, Artificial Intelligence, AI, ada yang namanya network, ada macam-macam istilah. Saya percaya ini yang di depan saya pasti lebih paham, lebih mumpuni, karena kalian ini adalah generasi kelahiran kelompok Z. Betul? Kalau kita Q kan? QQ. Cek. Generasi X. Salah satu X apa ini? Nggak tahu kalau satu. Ada generasi dia nggak tahu generasi mana. Saya ngaku X. X itu kalau berhubungan dengan teknologi digital, dia gaptek. Ya saya punya HP ya gak paten-paten amat kira-kira. Ya Samsung, ya cuma Samsung. Note 10, gak paten-paten. Saya cuma bisa pakai untuk ngirim pesan, baca pesan, ke WA, paling-paling selfie. Kirim dong, forward. Tapi kalau yang berhubungan dengan detail, apalagi konsep mengajar, mengajar Zoom, YouTube, ada Google Meet, macam-macam. Saya itu gagal. Padahal datang lagi tamu yang nomor 2, tadi revolusi industri, yang kedua, COVID datang. 2 tahun yang lalu dia datang, sampai sekarang belum mau pulang-pulang. Ini tamu nggak diundang, ini nggak mau pulang-pulang. Tapi apa yang terjadi? Kampus, SMA, SMP, SD harus not just work from home, but study from home. This is the problem begin. Ini masalahnya dimulai. Mama kita, mama muda di rumah banyak stres. Ibu-ibu, kemarin 2 hari yang lalu saya ikuti siaran Korea. Dia menyampaikan pengalaman dia, bagaimana dia harus bertambah perannya. Tidak hanya urusan dapur, kasur, sumur di rumah, atau sekali-sekali pergi jajan, pergi apa namanya itu, kalau ibu-ibu sebenarnya kan untuk kumpul. Tapi sekarang nambah, stres gua. Kenapa? Gua harus jadi guru, gua harus jadi psikolog, gua harus jadi konsultan untuk buka sistem anak saya belajar. Karena anaknya bilang, mama, saya mau diskusi. Kamu mau diskusi kemana? Keluar ada COVID. Mama ini gimana? Kita juga nggak keluar. Saya diskusi pakai Zoom. Apa itu Zoom? Tugas dikasih oleh guru di kelas SD nih, SMP. Mama ada tugas mau YouTube. Di mana? YouTube. Mama ada lagi
Gimana? Betul. Mama muda, ibu-ibu kita tidak familiar dengan yang namanya dunia digital. Terpaksa dia juga harus melakukan fungsi didaktik, fungsi edukatif. Tapi dia tidak tentu melakukannya seperti guru di sekolah, tapi dia harus melaksanakan fungsi itu lewat media itu. Atau perbankan, saya ketemu dengan direktur perbankan. Dia bilang, gimana situasi dengan revolusi 4.0 yang terjadi? Pengurangan staf. Kenapa? Pak, kalau 5-10 tahun lalu di tempat saya itu satu pekerjaan dikerjakan oleh 3 orang. Tapi sekarang Pak, 3 pekerjaan dikerjakan oleh 1 orang saja. Kenapa? Sudah ada piranti, sudah ada aplikasi, sudah ada yang namanya budgeting, procurement, staffing, semuanya elektronik, budgeting, elektronik dan seterusnya. Teman saya ada bidang hukum, dia pernah pergi ke Amerika, dia seperti juga Pak Santo, tapi ini penasihat hukum. Teman di sana katanya mulai banyak kehilangan pasien. Kenapa? Di sana sudah ada aplikasi untuk konsultasi hukum yang jauh lebih cepat ketimbang menyusun jadwal dengan yang namanya Hotman Paris Hutapea. Jadwalnya padat, susah ketemu, bayarnya mahal. Dengan aplikasi, rate-nya tentu hanya pakai pulsa, tapi diskusinya bisa intens. Di Jakarta, saya punya teman, anaknya tidak lagi pergi ke puskesmas, tidak lagi ke rumah sakit, tapi dia cukup menunggu antrian di depan komputer. Halo dok. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita semua sekarang mau apa? Mau makan, ada GoFood. Mau pergi, ada Gojek. Naik mobil rame-rame, ada Gokar. Mau bayar hutang, ada email banking, ada BNI banking, ada Mandiri banking. Pesan tiket KAI Akses, mau ambil tiket hotel Airbnb, mau dan sebagainya. Apalagi semuanya digital. Inilah masalah hari ini dan ke depan. Peran manusia hampir sebagiannya diambil alih oleh hadirnya yang namanya dunia industri, revolusi industri yang disebut dengan digital ecosystem. Pertanyaan saya waktu itu, adikku, adakah kalian dipersiapkan untuk adaptif dengan tuntutan dinamika ini? Adakah kalian dipersiapkan to be a part of global society? Kita hari ini dan sudah berjalan hampir 10 tahun era globalisasi. Coba baca-baca nanti konsep globalisasi. Apa? Globalisasi adalah dunia menjadi tak terbatas. Borderless world. Batas administrasi ada. Indonesia berbatasan dengan Singapura, ada Selat Malaka, betul. Tapi tahukah Anda kalau hari ini juga di Singapura, bahkan dari Singapura ke Indonesia ada mobilitas manusia, terutama berkaitan dengan ilmu pengetahuan teknologi. Saya percaya kalian pernah pergi ke Singapura atau pernah melihat ada berapa banyak manusia di Singapura? Tidak banyak. Tapi ada banyak aktivitas apa di Singapura? Transaksi keuangan dunia barangkali, kalau boleh saya mengatakan, itu ada di Singapura. Ada orang kirim barang, pintu kemas. Saya pernah lihat ke sana, bagaimana pelabuhan pintu kemas tidak berhenti 24 jam, naik turun, turun, kirim barang, masuk kapal, naik lagi. Ada orang? Yang ada hanya mesin saja. Adakah yang menggerakkan? Tidak. Siapa yang menggerakkan? Komputer. Apa? Aplikasi. Itu tadi makanya pada satu waktu dan untuk hitung uang lagi
Sekarang tidak diperlukan lagi ada tangan yang menghitung 1, 2 saja. Tidak. Karena juga mengirim uang sekarang tidak perlu lagi kita kasih ini, you kirim sana. Tidak. Kita cukup kasih kode saja, lalu uangnya transfer. Dalam hitungan apa? Hitungannya second, detik. Mungkin. Tapi kalau masa saya sekolah Pak Susanto, SMP, SMA, kuliah S1, kalau saya mau minta uang sama ibu emak saya, tunggu kirimannya 1 minggu. Karena harus tulis pakai vessel post. Betul? Putri saya kuliah ada di Bandung, ada di Jogja, tapi sudah selesai. Ketika itu pagi-pagi dia telepon, dia minta uang, ini mau bayar ini. Saya sedang mau pergi kamar mandi, pakai handuk. Saya cukup pegang ini saja. Tep. Tidak sampai 5 menit, 3 menit. Terima kasih Ibu ya sudah datang uangnya. Only in 2 minutes already. Inilah yang dikhawatirkan oleh Mas Menteri, kemampuan adaptasi lulusan ini menjadi poin, key poinnya di situ. Bukan kita tidak percaya, yakin dengan ilmu Anda. IP yang tadi, apa istilahnya? Saya enggak familiar dengan istilah tadi. Lulus dengan predikat cukup itu, oke. Anda sudah punya modal, betul. Tapi ternyata dalam konteks hari ini dan ke depan, that's not enough. Itu enggak cukup. Pertama tentu Anda setelah ini jangan berhenti belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, mau tidak mau, perkuat, strengthen your ability, kemampuan Anda dalam bidang. 1. Ini 4 hal yang diperlukan di abad 21. For persistence in 21 centuries. 1. Kemampuan komunikasi. Saya sudah dengar tadi dari Pak Susanto. Lulusan kita di sini Pak, kalau nggak bisa bahasa Inggris, nggak lulus. Kalau nggak bisa punya kapasitas itu, nggak masuk jadi mahasiswa. Anda sudah punya. Dari sisi itunya, Anda sudah menjadi bagian dari warga dunia. Kalau ada peluang kerja all over the world, Anda sudah bisa. Karena dalam beberapa kasus, bahkan sebagian besar yang saya temukan, di sini persoalan. Dia tidak mau menambah wawasan dan kemampuannya dalam berbahasa, terutama bahasa yang satu yang itu international language, Inggris. Padahal peluang itu tidak hanya di Inggris atau negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris. Ada negara-negara yang spesifik menggunakan bahasanya. Kawasan Timur Tengah, Doha, Qatar, Uni Emirat Arab, yang raja-raja minyaknya banyak di sana, yang uangnya itu nggak bisa dilihat lagi kalau pakai mata, harus hitungnya pakai mesin, ngangkutnya nggak bisa pakai dompet, tapi pakai peti. Bahasa Arab. Saya pernah ke sana dan bertemu dengan orang-orang yang tentu bukan orang Arab, saya tahu, tapi dia fasih berbahasa Arab. Begitu dia bisa berbahasa Arab, maka banyak dunia, banyak dimensi, banyak bidang di wilayah sana dia bisa masuk. Dia bisa jadi konsultan, bisa jadi pedagang, bisa jadi businessman, bisa jadi macam-macam. Bahasa, communication skill. Ada satu kampus yang melepaskan lulusannya berangkat ke Jepang, kebetulan ini di bidang kesehatan, perawat, luar biasa. Dengan kontrak, dia langsung terima salary pertama 18 juta. Tahun ke depan dia naik 20 juta. Dia bisa bahasa Jepang, naik lagi. Dia bisa tulis Jepang, kanji, naik lagi. Lalu dia ikut sertifikasi, he is certified, maka naiknya bukan 1, 2, 3, 5%, 10%. Naiknya lebih dari 50%. Kalau 20% pertama, maka berikutnya setelah dia certified, dia akan terima 35 juta. Pak Susanto, saya tidak malu-malu, karena aku malu-malu karena yang begitu adanya. Sudah jadi PNS, jadi profesor, 35 tahun. Tapi gajinya nggak sampai nyampe segitu. Saya mau muter jam ke belakang, aduh saya mau muda lagi. Saya mau pergi ke sana kerja, nggak bisa. Tapi saya cukup senang untuk menyampaikan ini kepada orang-orang muda ini, supaya jangan hanya memikirkan konteksnya hanya lokal saja. Tadi kan pembina bilang supaya dapat pekerjaan di Medan, bagus. Oh di Sumatera Utara, oke. Nasional, good. Tapi jauh lebih hebat.
Kalau Anda itu punya visi dan punya semangat untuk akses peluang itu di level internasional. Bukan hanya sekedar materinya yang gede, tapi kebanggaan kampus ini juga, kebanggaan orang tua. Adik-adikku, anak-anak, para wisudawan, itu yang disampaikan Mas Menteri ternyata ada alasannya. Bukan gara-gara kalian dianggap tidak mampu, tidak punya kapasitas. Tapi masalahnya adalah today and for the future. Communication skill, one. The second one is collaboration skill. Membangun jaringan, membangun kerjasama, cooperativeness. Dunia hari ini tidak mungkin lagi kita hanya bermain sendiri. Ada orang-orang sukses di Jakarta sana, bahkan masih mahasiswa, membangun perangkat-perangkat lunak, pirati, aplikasi. Ada startup muda yang baru bermunculan. Ada tantangan yang dijawab di era pandemi ini. Mereka berikan pemikiran, gagasannya, kreativitasnya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, bagi perseorangan, bagi kelompok dalam berbagai bidang berbasis ini. Kenapa kita tidak? This is the challenge. This is the challenge. Dua, yang ketiga, problem solving skill. Tempat bekerja di luar itu bukan bertanya saja IP-nya berapa, dari mana tamat, tapi how could you solve the problem? Bagaimana Anda bisa memecahkan masalah ketika Anda dihadapkan kepada sebuah fenomena masalah. Anda akan ditantang untuk punya ide kreatif, analisis, sintesis, memberi opsi. Tiga, yang keempat, yang terakhir. Ini menjadi fundamental bagi tiga yang di atas saya sebut. Tadi sudah saya singgung, kreativitas. Creativity and innovation skill. Ini harus dilatih, harus ditumbuhkan lewat kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi. Pertanyaan saya, apakah 4 hal yang saya sebut terakhir ini ada diperoleh dalam mata kuliah, dalam pengalaman belajar selama kuliah? Ada yang bilang ada Pak, syukur. Tapi ternyata sebagian mengatakan geleng kepala. Diingat-ingat gak ada itu. Ya memang gak ada kalau di sini sebagai mata kuliah. Tapi kalau aktivitas itu ada, maka Anda beruntung. Tapi kalau itu tidak ada, perlu itu Anda perkuat. Jadi Anda punya 2 plus 4. Apa yang disebut dengan kemampuan core keilmuan, core bisnis, bidang ilmu Anda, dengan conceptual skill plus technical skill, ditambah yang 4, komunikasi, kolaborasi, pemecah masalah, dan kreativitas serta inovasi. Kalau itu bisa, maka apa yang dikhawatirkan Mas Menteri itu nggak akan kejadian. Karena Anda siap menjadi pemain, bukan penonton, dan Anda akan siap menjadi pemenang, bukan pecundang. Era global, era di mana semua orang berhak untuk masuk dan keluar. Kita sudah mulai melihat itu. Semua dunia mempersiapkan resourcesnya, human resourcesnya untuk menyongsong keadaan ini. Saya berharap kampus ini pun menyiapkan cara lulusannya seperti ini. Banyak program yang dicanangkan pemerintah yang maksudnya agar menghasilkan lulusan yang unggul. Unggul itu punya kapasitas, punya kompetensi, punya skill, tapi dia juga punya kemampuan adaptif terhadap tuntutan perubahan dunia saat ini. Hopefully Anda bisa memenuhi itu, bisa mendapatkan itu, sehingga Anda akan menjadi bagian yang sukses dalam era kompetisi terbuka dalam memperoleh lapangan pekerjaan. Selamat kepada kalian semua, kepada adik-adik dan anak kami. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa jadi bahan pemikiran, bahan renungan untuk tetap bersiapkan diri ke masa yang akan datang. Bu Rektor, sahabat-sahabat saya hanya perlu ingatkan atau sampaikan, mohon tetap jaga kinerja kampus, akreditasinya dijaga. Oke, kemudian program-program seperti pengembangan dosen, penelitian, pengabdian, joint research, joint seminar, jurnal,
Hanya dengan cara itulah sebetulnya kita bisa menjaga nanti anatomi kampus kita dari segi akreditasinya. Sekarang ini gedung penting tapi ternyata bergeser. Pandemi telah meninggalkan ruang kelas. Kalau begitu apanya yang penting? Ternyata komitmennya, manajemennya, kerjanya yang berbeda. Saya kira itu dari saya, Pak Irvanto. Mohon maaf, kami dari kami sekali lagi selamat untuk kalian semua. Dan apa yang disampaikan ini ada gunanya. Cair bulan berwarna putih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Thank you, sir, for the very inspiring speech. Professor Dr. Ibnu Hajar is requested to stay on the stage to receive souvenir. Terima kasih atas pidato Pak Ibnu Hajar. Setelah pidato selesai, Profesor Ibnu diminta untuk tetap di panggung untuk menerima cindera mata. Souvenir given by Dr. Agus Susantoran. Dr. Agus are welcome to enter the stage. Pemberian cindera mata kepada Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI oleh Dr. Agus Susantoran diharapkan untuk naik ke atas panggung. Speech of representative graduates, represented by graduates Miss Diana Intan. Miss Diana Intan are welcome to enter the stage. Good morning to representatives from LRDT of Dr. Ibnu Hajar, MSc, Managing Director of IBATMB, Dr. Agus Susantoran, Rector of IBATMB, Dr. Rasuka Bangun, Senate member, lecturers, families, and friends, and Diana Intan, graduate from Accounting Study Program. It's an honor to stand here and deliver speech in today's graduation ceremony. I am thankful for this opportunity. First of all, I would like to congratulate all of the graduates here, including myself, for finally graduating. Here, I would like to express my sincere gratitude, especially to Mr. Fajuhan, as the head of the Accounting Study Program, who have contributed a lot in my 4 years journey in IBATMB. She is the one that always there to support our study and make study accounting feel easier. And also big thanks to all of the lecturers and staff who have guided us until today. Besides that, I would like to thank all parents, families, and friends for their endless support. We would not be the person we are today without their love and support. Well, graduation is one of the milestones in life. Every end has a new beginning. The first 3 years in IBATMB was amazing. Enter the class, listen to the lecture, and discuss with friends were the things I enjoyed the most. I believe when you do what you enjoy, you will never have to work hard. But in the blink of eye, the things that we used to enjoy or taken for granted simply doesn't apply anymore. Our last year had to be virtual. I'm sure it was a hard time for all of us, but it should not stop us from the things we enjoy.
Being impressive lecturers and friends, online class become a memorable experience for all of us. Today may be the last day for some of us as a student, but it is the beginning for our bigger life and bigger challenges to face. I'm sure all of us are excited for what is coming next. Although the coming time is unpredictable, I believe all of us have firm plans, goals, and dreams to guide our next step. Regardless of what is coming next, I hope all of us can pursue what is the most dear to us. As quoted by Seth Godin, he said, "The only worst things than starting something and failing is not starting something." So even if it does not work out, at least you will have a peace of mind knowing you tried. Thanks again to all of the parties in IBITMB, and again, congratulations to all of the graduates. I wish the best for all of us. Thank you very much. Convocation of IBITMB is finished. Senate Open Conference of IBITMB on 12 November 2021 is closed by Rector of IBITMB. Herewith, Senate Open Conference of IBITMB on 12 November 20 and 21 with the single event of IBITMB Convocation of year 20 and 21 is stated closed. All attendants are requested to stand up. Seluruh hadirin dipersilakan untuk berdiri. Procession entourage leave the ceremony hall. Ya, ada pelaksanaan wisuda dari salah satu kampus ITMB. Ya, LLDIKT punya tugas dan tanggung jawab untuk ikut dalam momen seperti ini, karena tidak hanya sekedar hadir, tapi ada hal-hal yang memang LLDIKT itu perlu sharing kepada teman-teman di kampus, dan terutama juga bagi adik-adik anak-anak kita lulusan wisudawan. Pak, ini kan dalam rangka masih pandemi. Apa pesannya untuk kampus-kampus lain yang mengadakan wisuda ini, Pak? Ya, pada prinsipnya sama di mana-mana. Ada SOP ya. Karena pandemi ini kan menjadi masalah bersama ya, or common problem. Jadi semuanya harus menyikapi secara bersama. Ya, paling tidak yang penting kita ikuti ketentuan, apa istilahnya, prokes lah ya, supaya jangan menjadi masalah. Kita niatnya kan untuk yang baik, melakukan yang baik, tapi jangan gara-gara kita lakukan yang baik karena sesuatu yang kita abai, kita mungkin lupa, kita kurang concern, bisa jadi masalah gitu. Oleh karenanya semua saya kira. Jadi di beberapa wisuda juga kita ingatkan. Kami dari Yaniti mengingatkan supaya tetap jaga standar
ya kegiatan yang berbasis prokes itu. Oke, untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka Pak, mengingat kan Provinsi Sumut sudah memasuki level 2. Nah, itu gimana Pak untuk tingkat kampus? Prinsip kita adalah kita menyerahkan kepada kampus untuk menilai, memberikan penilaian, pertimbangan seberapa siap, seberapa memungkinkan itu dilakukan. Misalnya saja kalau misalnya kelas itu besar, ya masih dikhawatirkan. Dan kita sarankan jangan paksakan dulu penuh, ya dibagi saja. Mungkin dibagi 50, jadi kalau dia 50 atau 40, 20, ya kan. Kemudian yang kedua masa pelajarannya waktunya. Kalau tadinya misalnya 1,5 jam, mungkin 1 jam. Nah, selebihnya itu diatur dengan berbagai kegiatan lain, Jadi tugas dan seterusnya. Jadi sejauh ini kampus sudah diizinkan untuk PTM ya Pak? Sesungguhnya kementerian atau pemerintah sudah memberikan aba-aba, ya kan? Dari Dirjen Dikti itu sudah memberikan aba-aba. Hanya kembali lagi jangan digeneralisir. Ada kampus yang siap, ya kan? Ada yang kampus belum, ya jangan paksakan. Kembali lihat analisis situasi kampus masing-masing. Berarti itu diserahkan kepada kampus masing-masing ya Pak? Ya. Oke, terakhir Pak, harapan dan pesannya kepada kampus-kampus agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, ini kan masalah belum selesai. Ini masalah kita bersama. Jangan kita menjadi pemicu persoalan baru. Kita nggak mau kampus itu menjadi tempat klaster-klaster baru tumbuhnya atau munculnya kasus-kasus ya. Nah, kita berharap itu harus dipahami dan disadari bersama. Yang kedua, kita perlu selalu koordinasi. Kalau ada hal-hal yang sifatnya perlu kita ambil kesepakatan keputusan, kita koordinasikan dengan PTS, ya kan? Itu penting saya kira. Terima kasih ya Pak.